Kala itu Rishi mengambil beberapa foto pria untuk calon pasangan Laksmi dan pergi meninggalkan Ayus dan Shalu. Ayus berkata, "Kita tidak bisa membuatnya bingung seperti ini dan harus memberitahu apa yang dia rasakan." Shalu mengatakan, "Kau tidak usah khawatir, aku yakin Rishi akan mengetahui kenakalan kita." Tanpa sengaja Laksmi mendengar pembicaraan mereka dan menghampirinya. Ayus berkata, "Rishi sedang mencarikan calon pria untukmu. Kau akan segera menikah dan pergi bersama suamimu." Laksmi mengatakan, "Ada baiknya jika aku pergi dari sini karena semua orang akan merasa bahagia seperti sebelumnya." Lalu menegur Ayus karena membuat kakak perempuannya sedih. Ayus berkata, "Aku sengaja mengatakan hal ini karena aku tidak ingin melihat wajah sedih dan rasa sakit di wajah kakakmu. Kau harus tahu bahwa mereka saling mencintai dan tidak ada pasangan yang sempurna seperti mereka." Shalu berkata pada Laksmi, "Tidak masalah jika kau ingin menikah, tapi jika kau berpisah dengan Rishi maka kau tidak bisa bahagia." Ayus mengatakan, "Kalian berdua ditulis takdir untuk satu sama lain dan tidak akan bisa terpisahkan." Laksmi marah dan berkata, "Pernikahan Rishi dan Maliska akan tetap dilakukan dan tidak ada yang bisa menghentikan itu." Ayus menentang Laksmi dan mengatakan, "Mari kita lihat apakah itu akan terjadi atau tidak." Di satu sisi, Rishi datang ke ruang tamu untuk menemui Mak Comblang, namun dia sudah pergi. Nilam memanggil Rishi dan mengatakan, "Aku telah berbicara dengan pendeta tentang pernikahanmu dengan Maliska dan sudah menemukan tanggal baik." Rishi kaget dan bertanya, "Kenapa terburu-buru?" Nilam mengatakan, "Orang tua Maliska bertanya padaku kapan pernikahan itu terjadi, sehingga aku memutuskan untuk memanggil pendeta dan besok adalah tanggal baik untuk kalian menikah." Maliska sangat bahagia mendengar hal itu dan berterima kasih pada Nilam sambil berkata, "Aku ingin menikah dengan Rishi dan itu adalah impianku. Aku ingin pernikahan itu megah dan berkesan agar semua orang mengenangnya." Rishi berusaha mencari alasan dan berkata pada Nilam, "Pertama, aku ingin menikahkan Laksmi terlebih dahulu dan menemukan pria yang baik untuknya." Nilam bertanya, "Kenapa kau bersikeras ingin menikahkan Laksmi? Apa kau telah bersumpah padanya? Lagi pula, apa salahnya jika kau menikah dengan Maliska? Setelah itu kau bisa mencarikan jodoh untuk Laksmi dan menikahkannya." Rishi berkata, "Aku sudah berjanji pada Laksmi bahwa aku hanya akan menikah setelah aku berhasil menjodohkan Laksmi dengan pria baik dan membuatnya menikah." Maliska membantah dan menganggap bahwa Rishi berbohong. Karisma meminta alasan Rishi di balik itu semua, namun Nilam mengatakan, "Aku tidak membutuhkan alasan apapun dan tidak akan mendengarkan keluhanmu. Kau telah melawanku sampai ayah dan nenekmu mendukungmu untuk memihak pada Laksmi. Aku harus menerima kekalahan dan kau bilang bahwa kau ingin mencari pria untuk Laksmi. Carilah sesuai yang kau inginkan, tapi aku akan memberimu waktu 1 bulan." Rishi bertanya, "Bagaimana jika pengantin pria tidak dapat ditemukan dalam 1 bulan?" Nilam mengatakan, "Kita hanya bisa menunggu waktu. Apakah Laksmi yang akan segera menikah atau dirimu yang akan menikah dengan Maliska? Hitungan mundur telah dimulai dari hari ini setelah 1 bulan. Maliska akan menikah denganmu dan itu keputusan yang sudah final." Maliska sangat bahagia sedangkan Rishi nampak kesal dan pergi meninggalkan mereka. Rishi datang ke kamar Laksmi dan meluapkan amarahnya dengan menceritakan apa yang diucapkan Nilam. "Bagaimana aku harus membuat ibu mengerti bahwa aku tidak bisa menemukan calon yang baik untukmu hanya dalam 1 bulan. Kenapa dia terburu-buru memaksaku untuk menikah dengan Maliska?" Laksmi mengatakan, "Kenapa kau selalu menyakiti perasaan ibumu? Bukankah kau sudah berjanji untuk menikahi Maliska setelah kita resmi bercerai?" Rishi mengatakan, "Aku pasti akan menikah, tapi aku ingin melihat pernikahanmu terlebih dahulu." Laksmi berkata, "Kenapa kau memikirkan pernikahanku yang belum pasti dan untuk apa lagi menunggu? Lebih baik kau segera menikah." Rishi mengatakan, "Jika kalian terus memaksaku menikah, maka aku akan meninggalkan rumah dan pergi melarikan diri." Laksmi menarik tangan Rishi dan menyimpan di atas kepalanya sambil berkata, "Bersumpahlah padaku bahwa kau akan selalu tinggal di rumah bersamanya." Rishi menjawab, "Jangan khawatir, kau akan selalu tinggal di rumah ini." Laksmi mengatakan, "Menurutku adalah kau akan selalu tinggal bersama Maliska di rumah ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Jika tidak, maka aku yang akan melarikan diri dan kau akan mencariku dengan memanggil nama Laksmi berulang kali." Rishi akhirnya bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan rumah. Kemudian Laksmi meminta Rishi juga bersumpah untuk menikahi Maliska. Namun Rishi tidak mengatakan apapun dan melepaskan tangannya dari kepala Laksmi. Di satu sisi Maliska, Nilam dan Karisma juga Sonia
merasakan kebahagiaan karena telah 1 bulan Rishi akan menikah dengan Maliska. Bahkan Nilam berniat mengadakan pesta untuk Rishi dan Maliska karena besok adalah hari Valentine. Sedangkan di sisi lain Laksmi berusaha untuk meyakinkan Rishi agar menuruti keinginan Nilam meskipun hatinya berlawanan. Dan hal itu membuat Rishi kesal dan pergi meninggalkan Laksmi. Saat itu Shalu datang berpamitan untuk pulang. Namun Laksmi bertanya, "Apa kau membantu Rishi untuk menemukan pria itu?" Shalu menjawab, "Aku dan Ayus membuat Rishi bingung agar dia tidak bisa memilih calon pria untukmu." Laksmi marah dan bertanya, "Apa kalian berdua sudah gila? Rishi sangat mengkhawatirkan tentang perjodohan ini, tapi kalian malah mempermainkannya." Shalu mengatakan, "Kami hanya ingin membantu agar kalian bersatu lagi." Laksmi berkata, "Jangan melakukan tindakan seperti itu karena kami tidak akan pernah bisa kembali. Tapi jika kau tidak bisa mempercepat pernikahanku, maka jangan pernah menemuiku lagi." Shalu terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun mendengar ucapan Laksmi. Di malam hari, Maliska sudah memakai gaun pesta dan tangan sudah didekorasi dengan sangat indah. Maliska berkata, "Aku sudah menghabiskan banyak hari Valentine bersama Rishi, namun entah kenapa aku sudah tidak sabar merayakannya." Terlihat Rishi datang sambil mengucapkan kata cinta sehingga Maliska langsung memeluknya dengan sangat romantis. "Berjanjilah padaku bahwa kau akan menjadi kekasihku seumur hidup." Rishi berlutut sambil memegang tangannya untuk berjanji dan meminta Maliska memejamkan mata. Kemudian Rishi berdiri untuk memakaikan sebuah kalung dan meminta Maliska untuk membuka matanya. Maliska terkejut dan berkata, "Aku sangat bahagia. Ini kalung berlian terindah yang pernah aku dapatkan. Aku tidak memiliki apapun sebagai hadiah, tapi aku memiliki sesuatu yang tak ternilai untukmu." Maliska mulai mendekati Rishi dan ingin menciumnya. Namun mimpinya terbangun karena mendengar suara ponsel yang berdering. Maliska kesal karena Sonal telah mengganggu tidurnya dan memutuskan untuk tidur kembali agar bermimpi bersama Rishi lagi. Di satu sisi, Laksmi terbangun melihat Rishi tidur di sofa dan berkata, "Rishi tidak akan membiarkan aku pergi, tapi kenapa dia terus menjagaku seperti ini?" Laksmi melihat Rishi memegang setangkai bunga mawar dan berpikir, "Apakah itu untukku?" Rishi hampir menjatuhkannya dan Laksmi memegang bunga itu. Sehingga Rishi terbangun, mereka saling mengucapkan kata-kata manis. Sampai Laksmi berkata, "Aku sudah berjanji tidak akan melarikan diri. Jadi kau tidak perlu menjagaku seperti ini." Rishi menjawab, "Aku percaya padamu dan datang ke sini hanya ingin memberikan bunga, tapi kau sudah tertidur. Aku berpikir untuk menunggumu namun aku ketiduran. Hari ini adalah hari di mana orang yang saling mencintai berbagi kebahagiaan dan aku ingin memberikan ini padamu." Laksmi terkejut menatap Rishi dan lagu "Oh Renaira" terputar, menambah kesan romantis di antara mereka. Perlahan Laksmi mengambil mawar itu dan mereka saling menatap wajah satu sama lain. Lalu Rishi bertanya, "Apakah kau tidak menyukai hadiah dariku dan apa kau tidak mencintaiku?" Laksmi mengatakan, "Sama seperti aku mencintaimu, bahkan kau juga mencintaiku. Itu sebabnya aku ingin mengucapkan hari Valentine karena kita berteman dan saling menyayangi satu sama lain." Rishi mengatakan, "Selamat hari Valentine sahabatku, sang pemberi selamat dan penyelamat yang selalu melindungiku. Bahkan jika kita berteman, kita bisa merayakan Valentine bersama." Laksmi berterima kasih atas bunga mawar tersebut dan mengatakan, "Seharusnya kau tidak ada di dalam kamarku pada jam segini." Rishi berkata, "Jika aku datang di pagi hari untuk memberikan bunga ini, maka semua orang akan memarahiku. Aku bisa menanggung semua itu, tapi aku tidak ingin ada yang memarahimu. Dan sekarang kau harus mendoakanku." Laksmi menyalakan lampu dan mengatakan, "Tunggu sebentar, aku akan mengambil sesuatu untukmu." Laksmi membuat sebuah bunga yang sangat indah, meskipun hanya dari selembar tisu dan berkata, "Selamat hari Valentine yang keras kepala, kau berkelahi dengan semua keluarga hanya untukku dan menanggung semua masalah hanya untukku. Tapi aku mendoakan semoga hari Valentine-mu selalu bahagia." Rishi mengambil bunga kertas itu dan mengatakan, "Ini sangat indah dan aku selalu bersamamu karena bunga ini tidak akan pernah layu sama seperti kau yang akan selalu bersamaku." Mereka saling memandang wajah satu sama lain dengan memegang bunga masing-masing. Rishi menghirup bunga pemberian Laksmi dan mengucapkan selamat malam sebelum meninggalkan kamar.